Wabarakatuh. Saya akan lanjutkan tentang materi yang sebelumnya. Untuk yang materi kedua ini adalah kontrol panel hosting. Sudah dibuka linknya? Sini. Pengertian tentang kontrol panel hosting. Apa? Antarmuka berbasis web yang disediakan oleh layanan web, hosting yang memungkinkan pengguna untuk mengelola server dan layanan host mereka. Lanjut. Nih, pengertian hosting. Tempat yang digunakan untuk menampung segala macam data yang diperlukan untuk membangun sebuah website. Itu gambarnya yang istilahnya itu yang ada di tampilannya itu ada seperti rak ya, di almari. Almari itu fungsinya untuk apa? Untuk menampung baju. Kalau untuk hosting itu untuk menampung semua data yang untuk website tentunya. Lanjut lagi. Nah, ini pengertian hosting. Hosting adalah sebuah website dapat diibaratkan seperti rumah. Rumah tempat tinggal kalian yang dapat diisi dengan hal apapun yang kita sukai. Tetapi kalau rumah menurut saya itu kurang spesifik, lebih spesifik lagi itu adalah almari. Itu nanti misalkan almari, itu kamu kasih misalkan yang laci pertama untuk baju dipakai sehari-hari, yang laci kedua dipakai untuk mengisi baju sekolah dan selanjutnya seperti itu. Nah, kalau ini ibaratnya adalah rumah, untuk menyewa atau membeli sebuah rumah tentu diperlukan sebuah tanah. Ibaratnya hosting ini adalah tanah yang di atasnya berdiri rumah milik kita sendiri. Kalau yang saya umpamakan almari tadi, kalian harus beli almari terlebih dahulu dan punya sebuah ruangan atau kamar untuk menaruh almarinya. Sebuah hosting memiliki satu atau beberapa server yang terhubung dengan jaringan internet kecepatan tinggi. Jadi, kalau yang sang penyedia hosting itu biasanya internetnya itu berkecepatan tinggi. Tidak 10 Mbps atau 20 Mbps, itu sudah mencapai gigabyte per second atau Gbps. Next ya. Nah, setelah dibangun yang ibaratnya rumah, setelah dibangun sebuah rumah, kita harus menginformasikan alamat rumah kita agar orang lain dapat mengunjungi di dunia maya. Misalkan kalau kalian punya teman ingin main ke rumah kalian, kalian kan harus menginformasikan alamat rumah kalian. Agar apa? Agar teman kalian tidak kesasar atau salah alamat atau alamat palsu. Alamat itulah yang dinamakan domain. Ada banyak pula variasi hosting ya di internet. Seperti halnya ada banyak beda karakternya. Ya. Alamat tadi apa? Alamat itu ibaratnya sebuah domain. Contoh dari domain adalah facebook.com. URL-nya itu adalah sebuah domain. Misalkan apa? Contohnya lagi google.com itu domainnya adalah yang google.com. Twitter.com itu sebuah domain. YouTube.com itu nama domainnya adalah youtube.com. Saya lanjut lagi. Berdasarkan cara mendapatkannya. Ada hosting yang bisa didapatkan secara cuma-cuma atau gratis.
Ada pula yang berbayar dan tentunya menawarkan lebih banyak keleluasaan. Misalnya saja pada situs website, pengguna ditawarkan untuk memilih hosting gratis, namun domain yang akan didapatkan juga mengikutkan nama website sebagai penyedia hosting. Contohnya ya, saya contohkan untuk menyedia website gratis itu adalah biasanya web host itu bisa. No, tapi nanti belakangnya ada nama dari penyedia hosting tadi, misalkan SMK 10 member. Kalau yang gratis tidak sch.id tapi webhost.com. Yang bawah berbeda jika misalnya Anda membeli hosting sendiri, maka domain yang akan Anda dapatkan bebas diatur sesuka hati tanpa ada embel-embel penyedia website. Misalkan smk10november.sch.id itu nama domainnya. Domain sch.id itu diperuntukkan untuk sekolah. Kalau .com itu untuk komersial. Kalau .go.id itu untuk pemerintahan. Nanti bisa dicari sendiri tentang extension dari tiap-tiap domain itu digunakan untuk apa. Fungsi hosting. Nah ini, fungsi dari hosting bisa dilihat dari gambar kanan pojok bawah. Hosting itu ibaratnya tanah sebagai hosting. Semakin luas tanah yang dimiliki seorang, semakin luas pula rumah yang bisa dibangunnya. Semakin banyak barang yang bisa diisikan di atas tanah tersebut. Kalau kalian tidak punya tanah, ingin bangun, misalkan luasnya hanya 1x1, berarti bangunan kalian itu tidak bisa luas, hanya bisa tinggi. Gitu aja ya. Oleh karena itulah, hosting berbayar memiliki harga yang sangat bervariasi dengan kapasitas penyimpanan yang beragam pula, seperti 30 MB, 50 MB, 300 MB, hingga ratusan giga juga ada. Semakin banyak permintaan tempat untuk menyimpan data, maka semakin mahal pula harga sebuah hosting. Nah, ini fungsi hosting selanjutnya, menjaga agar situs dapat diakses 24 jam. Kira-kira kalau Google itu pernah tidur enggak situsnya? Tidak pernah ya. Terus facebook.com kira-kira tidur enggak aplikasi sistemnya? Selalu online 24 jam. Tidak pernah mati. Dengan memilih hosting yang tepat, yang servernya tidak mudah down, maka setiap kali ada orang yang ingin mengakses website yang Anda miliki, orang tersebut bisa mengakses dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Ya, selanjutnya beberapa hosting terkadang memiliki kekurangan, misal sering down dan membuat website Anda tidak dapat diakses ketika sedang ramai dan banyak orang yang mengakses website Anda. Untuk para pebisnis online, hindari hosting seperti ini karena ada hal yang cukup penting. Situs dapat diakses 24 jam demi kelancaran cara membeli produk atau jasa yang kalian sediakan. Selanjutnya, nah ini yang free hosting. Contohnya ada ini websitenya WordPress, blogger.com, Webly, dan masih banyak lagi yang saya contohkan yang lebih lengkap tadi. Lono Web Host. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis dari hosting yang kemarin saya jelaskan. Shared hosting. Untuk hosting berbayar, biasanya orang paling banyak menggunakan hosting dengan sistem shared atau bisa dibagi. Karena harganya cukup terjangkau dalam set hosting, beberapa situs website ditempatkan dengan server yang sama dan saling berbagi sumber daya. Jadi misalkan punya satu CPU bisa digunakan
beberapa hosting. Untuk keperluan blog pribadi dengan pengunjung yang tidak terlalu banyak, layanan shared hosting biasanya sudah lebih dari cukup. Salah satu shared hosting yang cukup bagus dengan harga yang bersahabat adalah hosting Domainesia. Ini dari Yogyakarta kalau Domainesia ini. Ada banyak pilihan paket hosting yang ditawarkan Domainesia dengan spesifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Mulai 8.000 per bulan yang ada. Dedicated hosting. Sebetulnya hampir mirip dengan shared hosting. Hanya saja satu buah server digunakan hanya untuk satu akun website. Untuk dedicated hosting ada dua, collection atau mesin atau server disediakan oleh kalian sendiri yang kemudian diletakkan di pusat, atau dedicated server, mesin server disediakan oleh pihak penyedia hosting. Kalau dedicated hosting itu performanya lebih baik dan privasi yang lebih terjaga karena tidak ada pihak yang lain yang ikut memakai server. Nah, lanjut, VPS. Nah, ini merupakan singkatan dari Virtual Private Server. Mirip juga dengan shared hosting, namun sumber daya yang ada lebih besar. Klien dapat menginstal aplikasi dan menggunakan semua sumber daya yang ada tanpa perlu berbagi dengan klien lainnya, bersama dengan dedicated server tadi. Ini yang cloud hosting. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti tentang pertama tadi. Nah, ini jenis control panel hosting atau cPanel. Yang poin A, control panel hosting yang berbasis Unix atau Linux. Yang kedua, suatu control panel dari web hosting memiliki fungsi untuk mengelola pengaturan domain, hosting, ataupun website. Yang ketiga, menurut Wikipedia, cPanel akan memberikan tampilan grafis dan otomasi untuk memudahkan proses hosting di sebuah situs web. Jadi kalau pembuat cPanel itu kalau bisa tampilannya itu juga user friendly atau mudah diingat atau mudah dioperasikan oleh orang yang belum paham betul tentang komputer. Nah, ya lanjut lagi. Nah, ini banyak flash macamnya. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Nah, ini ada ISP config, banyak untuk control panel hosting ini. Clockso bidang canggih dan disediakan secara gratis untuk distro Red Hat. Untuk Linux ya ini. cPanel, Webmin, EHCP, ya. DTC, Interbox, banyak jenis-jenisnya. Nanti bisa dipelajari. Nah, ini shared hosting gambarnya. Servernya seperti topologi star. Ya, shared hosting server. Server yang terhubung ke internet yang digunakan bersama dengan pengguna hosting lainnya. Nah, yang lagi nanti bisa dibaca ini. Nah, ini shared limited dan juga shared unlimited. Kalau limited itu ada batasnya, kalau unlimited tidak ada batasnya.
Ini salah satu kelebihan share hosting server. Biayanya murah, penggunaan mudah, admin dan pemeliharaan server mudah, sangat ideal untuk blog atau website bisnis skala kecil. cPanel yang mudah, email akan masuk pada akun email pengguna. Ada kekurangannya juga, area kontrol terbatas, kemungkinan terjadi crash, keamanan yang kurang, penggunaan software lain terbatas, tidak bisa diberi aplikasi yang lain. Sudah, di sini sudah selesai untuk materinya. Yang ingin bertanya silakan. Kalau untuk domain dengan extension org, .org itu untuk organisasi. Bisa, hanya saja domainnya itu dikhususkan untuk organisasi. Contohnya organisasi apa? Misalkan organisasi NU, Muhammadiyah, atau Karang Taruna itu banyak yang menggunakan org juga. Nah, sini ada yang tanya. Ada yang tanya? Ada, kalau ada saya akhiri loh ya. Oke, kalau sudah ada yang tanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.